Beberapa hari yang lalu muncul berita yang cukup mengejutkan bagi pengusaha online. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani berencana memajaki penjual-penjual di berbagai macam platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lainnya. Di sosial media, netizen menyuarakan pendapatnya terkait rencana ini. Apabila pajak ini diberlakukan, maka besar kemungkinan pendapatan yang diterima oleh pengusaha online ini akan berkurang. Selain harus membayar biaya admin yang ditagih platform, pengusaha online ini juga nantinya akan membayar pajak. Semangat pagi Sobat Enforce E, saat ini Anda menyaksikan Q&A with Mr. Y dengan saya Asrianda Riti. Pemajakan pedagang dan pengusaha e-commerce pada saat ini menjadi trending topik di media sosial. Ada yang berkomentar positif dan ada juga yang berkomentar negatif. Nah, kali ini kita akan bahas perpajakan tersebut dengan ahli dari praktisi perpajakan. Di sebelah saya ada Pak Iwayan Sudiarta. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Mbak Asri. Oke, got excited for the first Q&A with Mr. Y kali ini ya. Oke, pokoknya kita hari ini akan sharing-sharing Pak seputar perpajakan untuk e-commerce. Seperti itu. Ya, siap. Oke, Pak Wayan. Mungkin ini yang ada di pikiran masyarakat saat ini ya Pak ya. Kira-kira sebetulnya pajak apa sih Pak yang akan dikenakan untuk para pedagang e-commerce ini? Ya. Pertama mungkin kita harus pahami bahwa ketentuan ini sebenarnya kan belum keluar ya. Jadi berdasarkan pemberitaan yang kita tahu di media ya, bahwa sebenarnya yang kita pahami adalah mekanisme pengenaannya yang berbeda ya. Jadi kalau ditanya pajak apa yang akan dikenakan, sebenarnya jenis pajaknya sama, yaitu pajak penghasilan, karena penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh siapapun ya itu merupakan objek pajak ya. Jadi setiap orang yang menerima penghasilan, kalau orang pribadi di atas PTKP ya itu sudah menjadi objek pajak, sudah harus membayar pajak. Nah, kalau dalam hal e-commerce ini ya yang saya lihat adalah perubahan perlakuan yang tadinya tidak dipotong atau tidak dipungut, sekarang diminta untuk dipungut oleh marketplace atau loka pasar ya. Jadi sebenarnya tidak ada pajak baru, jadi hanya perubahan mekanisme cara settlement atau cara pelunasan pajaknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak Asri. Oke, baik-baik. Berarti latar belakang dari rencana perpajakan itu sebetulnya apa Pak? Karena kan kalau dilihat dari berita di media gitu ya Pak ya, semuanya ini kebanyakan menganggapnya itu sebagai suatu yang negatif nih Pak. Apalagi yang beromset di bawah 500 juta, kira-kira seperti itulah yang saya dengar. Kira-kira gimana tuh Pak Wayan? Kadang-kadang pemahaman negatif itu justru kan karena tidak didukung oleh mungkin pengertian yang komprehensif ya, ya pemahaman yang komprehensif atas pengenaan pajak penghasilan itu sendiri. Baik. Ya sebenarnya kalau pedagang e-commerce ya yang selama ini berjualan online ya lewat marketplace, tidak ada bedanya dengan pedagang konvensional sebenarnya. Jadi ketika menerima penghasilan ya kalau sudah dia di atas threshold, kalau orang pribadi di atas PTKP, ya itu wajib membayar PPh, pajak penghasilan ya. Ya, kenapa kesannya negatif, seolah-olah kan mereka menerimanya sebagai pajak tambahan ya, padahal sebenarnya tidak ada pajak tambahan. Yang berubah adalah mekanisme yang tadi saya sampaikan ya, dari tadinya kita membayar sendiri, pedagang e-commerce ini membayar sendiri PPh-nya, ya sekarang ya dipungut oleh marketplace ya. Jadi mungkin ya kondisi itu yang perubahan itu yang menyebabkan seolah-olah mereka dikenakan kewajiban baru, pajak tambahan ya. Pajak baru, padahal sebenarnya tidak ada pajak baru di sini ya. Oke, berarti sebetulnya di sini mempermudah para pedagang e-commerce ya Pak ya? Karena memang pemotongannya lebih dipermudah menggunakan merchant tersebut gitu ya Pak? Ya, sebenarnya kalau yang selama ini ya sudah mengikuti atau sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pajak ya, dan juga rajin ya melakukan kewajibannya, harusnya mekanisme seperti ini malah jadi lebih mudah. Jadi tidak perlu harus menghitung sendiri kemudian melaporkan sendiri atau menyetor sendiri. Ini sudah dilakukan pemungutan oleh marketplace. Nah, tetapi bagi yang selama ini mungkin katakanlah belum patuh ya kan, atau masih ada niat untuk menghindar ya, mungkin ini jadi beban baru. Kenapa ya, tadinya yang saya mungkin
full terimanya, sekarang sudah dipungut. Ya, kalau saya terima full, mungkin saya bisa ada yang bayar, ada yang tidak bayar kan. Jadi masih ada peluang untuk menghindari pajak. Betul. Memang terlihatnya sih sedikit kurang nyaman untuk memang pedagang yang tidak taat pajak mungkin ya Pak ya. Iya, kelihatannya seperti itu. Iya. Tapi memang banyak mungkin segi positifnya ya Pak. Pasti dari Pak Wayan sendiri melihatnya ini sebagai positif atau negatif nih Pak? Iya, harusnya hal yang positif ya. Pertama, ini menciptakan keadilan kalau saya lihat. Karena pedagang konvensional pun sebenarnya kan mereka juga membayar pajak. Yang kedua, ya pemerintah melalui undang-undang dan juga PP juga sudah memberikan fasilitas sebenarnya. Kalau penghasilannya, omsetnya misalnya ya setahun di bawah 500 juta itu sudah dikecualikan. Tidak dipotong, tidak dipungut, tidak membayar pajak penghasilan ya. Jadi kalau kita lihat dari ya pemberitaan sebenarnya kan yang ditarget di sini adalah pedagang online e-commerce yang memiliki omset antara 500 sampai dengan 4,8 ya. Masih kategori UMKM lah ya. Sesuai dengan ya PP 23 ya, pengenaan pajak terhadap UMKM dengan tarif 0,5% ya. Sebenarnya hal yang sama, tidak berubah. Hanya tadi mekanisme saja yang berubah ya. Yang selama ini dibayar sendiri, nah sekarang dipungut ya, supaya lebih rapi, semua tercapture ya kan, tidak ada yang istilahnya main-main lagi yang menghindari pajak. Betul. Jadi lebih adil buat semua sebenarnya ya. Betul Pak. Di samping itu yang ketiga ya pemerintah juga ya, istilahnya sekarang kan dengan perubahan mekanisme ini pengawasan menjadi lebih mudah karena sekarang pengawasan ditimpakan juga ke marketplace, diminta untuk mengawasi memungut pajak ya. Gitu. Jadi semua bisa seoptimal mungkin di capture lah ya potensi penerimaan yang ada ya. Berarti itu adalah tujuannya ya Pak ya, pemerintah ya. Agar semuanya lebih terstruktur gitu ya Pak ya. Ya, lebih mudah diawasi, penerimaan juga bisa lebih optimal masuk ya. Ya, karena sekarang dengan adanya marketplace diminta memungut, tentunya kan marketplace juga tidak bisa sembarangan mengabaikan kewajibannya ya. Betul sekali. Lalu untuk pengenaan pajaknya ini mekanismenya bagaimana nih Pak Wayan? Ya, kalau mekanisme tadi yang tadinya dibayar sendiri sekarang dipindah menjadi pemungutan oleh marketplace. Jadi ya pedagang-pedagang online yang terdaftar ya di platformnya masing-masing marketplace ya, nanti mungkin di data mereka pasti sudah punya database kan ya. Betul. Juga nanti omset juga masuk ke sana, tahu nilai penjualannya berapa, nanti dipungut dari nilai penjualan itu. Ya besarannya berapa, kalau yang kita dengar kan tetap 0,5% karena sasarannya kan yang 500 sampai 4,8 miliar omset setahun ya. Baik. Jadi dipungut sebesar 0,5% ya. Tapi nanti pastinya seperti apa mekanismenya ya tentu akan kita tunggu ya. Iya. Tunggu PMK-nya mungkin ya supaya lebih jelas seperti apa nanti perlakuannya. Iya. Karena setiap hari kan selalu ada banyak berita-berita nih Pak mengenai e-commerce ini kan. Jadi kadang-kadang masyarakat itu makin deg-degan tuh Pak ngelihatnya. Ya tadi balik lagi untuk memang masyarakat yang menanggapinya sebagai bentuk negatif pasti akan deg-degan. Tapi kalau mungkin pengusaha yang mengambil sisi positifnya mungkin lebih nyaman begitu ya Pak ya. Ya kalau dari masyarakat sebagai konsumen ini ya. Iya betul. Kalau konsumen sebenarnya sih harusnya tidak ada pengaruh apa-apa ya, tidak berdampak signifikan. Tetapi karena tadi secara psikologisnya pengusaha e-commerce ini memandang sebagai pajak baru ya, yang artinya mereka melihatnya sebagai beban tambahan ya kan. Betul. Ya kemungkinan bisa jadi beberapa mungkin menaikkan harga ya. Ya ini yang kemungkinan dirasakan oleh masyarakat karena harga jadi berubah kan, jadi naik padahal sebenarnya harusnya tidak ada perubahan ya. Mungkin beberapa sektor mungkin ya Pak ya, mungkin yang seperti daily bahan-bahan daily seperti itu mungkin akan jadi naik juga nih Pak karena dampaknya kenaikan pajak untuk para pedagang dan penjual di e-commerce ini gitu. Ya bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa kadang-kadang gitu ya, tidak membayar pajak ya kan, mendapat semua full ya, menganggap jualan di online itu tidak kena pajak ya kan. Jadi ini dirasakan seperti tadi ada beban yang harus sekarang di cover ya, sehingga mereka akan mencoba menaikkan harga. Ya kemungkinan ya ini yang dirasakan oleh masyarakat adanya kenaikan harga, tapi ya harusnya ini juga tidak bisa langsung seperti itu karena tetap yang namanya
ya market ya kan selalu ada sisi demand, sisi supply ya. Kalau dia menaikkan harga tetapi kemudian tidak ada yang beli ya juga nggak ada gunanya menaikkan harga ya kan. Betul banget Pak Wayan. Tapi saya sebagai wanita yang suka belanja online nih ya Pak ya. Saya merasakan betul adanya dampak nih Pak. Yang biasanya nih harganya itu kayaknya cuma sekian gitu. Terus sekarang ada kenaikan. Ya bagi saya perempuan yang memang suka belanja itu sangat berasa gitu Pak. Apalagi memang dulu kan banyak sekali e-commerce yang memberikan subsidi gitu ya Pak ya untuk seperti ongkos kirim dan lain-lain. Ternyata nanti di e-commerce itu nggak ada lagi nih Pak gitu. Ataupun ada potongan di dalamnya tapi memang dalam bentuk kupon atau diskon. Itu pun tidak bisa mengcover tuh Pak. Memang mungkin dampaknya akan sangat berasa untuk orang-orang yang rutinitasnya menggunakan e-commerce. Iya. Ya, padahal sebenarnya belum berlaku loh sekarang. Belum, tapi udah naik. Udah Pak, jadi pelan-pelan mungkin mereka naikin gitu ya, biar nggak berasa. Biasa tuh, kalau misalnya mau dinaikin, pelan dulu. Gradually ya. Yes, slowly kayak gitu. Lumayan berdampak ya Pak, berasa sih untuk saya sih Pak. Khususnya, mungkin untuk Pak Wayan tidak, untuk saya iya. Oke. Kalau misalnya kayak gini nih Pak, bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap iklim usaha di Indonesia? Pastikan akan berdampak banget ya Pak ya. Walaupun belum terjadi nih Pak, belum diputuskan seperti itu. Kalau dari substansi seharusnya tidak terlalu berdampak ya, karena ini kan sebenarnya seperti yang tadi kita sampaikan tidak ada pajak baru ya. Betul. Pajak tambahan tidak ada. Ini hanya perubahan mekanisme, istilahnya pelunasan pajak yang tadinya dibayar sendiri sekarang menjadi dipungut oleh marketplace. Yes. Yang saya tangkap sih perubahannya hanya itu ya. Tentu nanti sambil menunggu PMK-nya yang jelas ya. Nah, kenapa diasosiasikan sebagai pajak baru ya? Karena kesannya mereka, pedagang-pedagang online selama ini kan menganggap kegiatan e-commerce ini tidak kena pajak. Itu aja problemnya ya. Iya, betul. Ya, padahal sebenarnya pajak penghasilan ya dikenakan kepada semua orang yang memang sudah memiliki penghasilan atau memperoleh penghasilan di atas PTKP. Atau dalam hal WP pribadi pengusaha tadi, dia sudah memiliki omset di atas 500 juta. Jadi kan harus membayar pajak penghasilan. Nah, ini juga pemerintah tujuannya menciptakan level playing field yang sama, karena pedagang konvensional ya juga sama. Bahkan mereka ya yang namanya perkembangan zaman ya kan, yang mungkin banyak juga yang tadinya konvensional beralih ke e-commerce ya. Ya dulu pasti mereka bayar pajak. Sekarang apa bedanya? Ya, konvensional dan sekarang jualan online itu kan hanya masalah cara ya. Betul. Tidak berpengaruh pada substansi. Seharusnya sih tidak banyak berdampak pada iklim usaha ya. Harusnya. Ya mungkin nanti yang terdampak adalah yang paling berat sih kemungkinan marketplace, karena sekarang mereka ada kewajiban tambahan untuk melakukan pemungutan. Yang tadinya mungkin kewajiban itu tidak ada di mereka ya. Betul. Jadi sekarang mereka punya tanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak ya. E-commerce ya yang harus distorkan kepada pemerintah. Ya tentunya ini kan yang mereka harus menyiapkan infrastruktur, sistem, termasuk juga resource sumber daya manusianya ya. Iya, betul. Tambahan staff mungkin yang diperlukan ya. Ini akan memberikan biaya tambahan. Ya mudah-mudahan biaya itu tidak sampai kemudian dibebankan lagi kepada pengusaha atau pedagang online-nya. Ya ini yang akan nanti mengakibatkan adanya kenaikan harga mungkin ya kan. Iya, ya, betul karena sekali. nanti istilahnya potongan dari marketplace-nya menjadi lebih besar ya. Ya mudah-mudahan tidak kejadian seperti itu ya. Iyalah, semoga tetap banyak subsidi-subsidi yang diberikan ya Pak ya. Ya walaupun memang kita tidak berharap lah ya. Ongkir gratis terus ada gitu ya. Iya, saya berharapnya gitu. Ada, ya, besar ya. Iya, berarti ini kan harus ada langkah-langkah untuk mengasosiasikan nih Pak kepada pedagang-pedagang e-commerce tentang kenaikan pajak yang harus dipungutkan kepada mereka. Mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri tentang kebijakan ini itu bagaimana kira-kira Pak? Kalau sosialisasi perlu dan penting ya. Jadi supaya semua memiliki pemahaman yang sama, apa sih yang sebenarnya dikenakan oleh pemerintah ya, supaya tidak ada anggapan bahwa ini menciptakan masalah baru, beban baru bagi mereka ya. Termasuk juga ya mungkin sekarang pelaku e-commerce-nya juga mulai lebih patuh terhadap pajak ya. Nanti jangan lupa ketika sekarang sudah dipungut misalnya, ya nanti harus minta bukti pemungutan ya, sebagai laporan bahwa pajaknya sudah dipungut. Mungkin itu yang harus dipersiapkan ya. Nah bagi yang belum patuh saat ini ya,
Ya mungkin harus bersiap-siap nanti ada tambahan pemungutan, ada tambahan pajak yang harus dibayar, ya kan? Ya tidak bisa lagi misalnya seperti sebelumnya ketika dibayar sendiri, mungkin ada yang nggak bayar, ada yang bayar ya. Nah sekarang dengan pemungutan ya harus rela dan wajib ya untuk mau membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Ya, baik-baik. Berarti memang kita harus lebih mengasosiasikannya ya Pak ya, mensosialisasikannya mungkin di segala sektor. Mungkin setiap marketplace bakalan nanti akan membuat sosialisasi mungkin ya langkah-langkahnya untuk para UMKM ataupun e-commerce, pedagang dan pengusaha yang memang menggunakan jasa mereka seperti itu. Iya, saya kira semua marketplace mungkin pasti akan mensosialisasikan ya, termasuk juga DJP ya, pemerintah pasti juga ikut mensosialisasikan ya termasuk kita juga pasti nanti juga ikut memberikan sosialisasi, mengadakan webinar terhadap para pedagang online ya untuk mereka supaya lebih memahami kewajiban perpajakannya. Kemudian apa-apa saja administrasi yang harus dilakukan terkait dengan pemungutan ini. Ya mungkin hal-hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ya pelaporan, kemudian juga mungkin penyampaian SPT yang nanti diatur dalam PMK yang akan keluar ya. Berarti kita sama-sama menunggu nih ya Pak ya? Ya semua menunggu. Betul. Saya rasa, ya. Sama-sama menunggu dan sama-sama mungkin berharap ketetapannya seperti apa? Ketetapannya seperti apa? Pengaturannya seperti Betul. apa? Ya. Pengaturannya seperti apa? Dan mungkin nanti kita bakalan ketemu sama teman-teman lainnya gitu ya di berbagai webinar untuk membahas tentang pajak mengenai e-commerce ini. Tenang aja, oke? Oke, kalau kayak gitu mungkin sedikit ini Pak, mungkin sedikit tambahan dari Pak Wayan sendiri ataupun Bapak mau tambahkan insight ke teman-teman Enforce di luar sana untuk menanggapi perpajakan yang baru ini walaupun belum kejadian nih Pak. Boleh Bapak kasih sedikit opini ataupun suggest untuk para pedagang e-commerce yang nantinya akan dikenakan perpajakan, walaupun belum ya Pak ya, boleh. Silakan ya, Pak kalau Wayan. dari saya sebenarnya pesannya adalah ya tidak perlu panik karena sebenarnya tidak ada yang berubah kalau dari sisi substansi pajaknya ya. Ya sekarang yang berubah hanya mekanisme, jadi tidak perlu terlalu ya dibesar-besarkan ya. Tapi yang jelas juga ya semuanya juga harus lebih patuh ya melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan bahkan sekarang kalau dengan mekanisme ini kan artinya semua sudah diawasi dengan lebih ketat melalui pemungutan pajak, tidak lagi bayar sendiri misalnya kan, ya artinya mau tidak mau ya harus bayar pajak karena dipungut kan. Kalau tidak dipungut nanti marketplace-nya yang salah. Ya. Jadi tetap harus ya tenang ya jalani usaha seperti biasa ya. Kewajiban pajak itu adalah ya memang kewajiban ya, yang memang harus kita laksanakan, jadi tidak usah dianggap sebagai beban untuk melakukan kegiatan penjualan online. Iya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Jadi teman-teman, kalian itu harus menganggap pajak ini jangan sebagai beban. Itu hanya sebagai sesuatu yang memang harus diikuti aja. Begitu mungkin ya Pak ya? Ya. Kesimpulannya seperti itu. Oke, untuk Q&A kali ini mungkin cukup. Nanti kita akan bahas Q&A lainnya bersama Pak Wayan dengan segmentasi yang berbeda. Oke? Baik, terima kasih Pak Wayan untuk Q&A hari ini. Jadi teman-teman harus tunggu lagi untuk segmentasi episode selanjutnya. Pokoknya ingat perpajakan, ingat Enforce.